Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Wuri Baret, mantan caleg PKS yang kemarin berorasi dengan lantang mengatakan bahwa darah Pak Jokowi halal, ininya Pak Jokowi halal, akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan kabarnya sebentar lagi dia akan dijemput, teman-teman. Waduh. Dan ketika Wuri Baret diwawancarai oleh awak media di Solo, terlihat mukanya itu, teman-teman, semakin pucat loh. Semakin stres dan panik terlihat banget dari raut wajahnya. Dan menurut informasi, Wuri Baret di Jakarta nanti akan didampingi oleh tim hukum Taka. Tahu sendiri kan Taka ini punya siapa? Punya Ahmad Khosenuddin. Aduh. Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana juru bicara Pak JK lagi-lagi menegaskan satu hal yang sepertinya harus didengarkan oleh Roy Suryo, yakni ijazah Pak Jokowi asli. Bahkan lebih jauh, jubir Pak JK mengatakan bahwa dirinya ini juga termul. Waduh, kira-kira termul apa ya? Termul bagian mana beliau ini? Nanti kita simak videonya. Dan terakhir, kita akan menyaksikan bagaimana salah satu anggota DPR dari fraksi PDIP kok menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Yang notabene peruntukan non-subsidi kan buat kalangan kelas atas, orang-orang kaya. Kira-kira kenapa ya? Nanti kita simak juga videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ada lawyernya. Kalau secara pribadi saya belum bisa speak up, tapi nanti kalau yang di Solo nanti sama Mas Andika, kalau yang di Jakarta insya Allah dengan tim Taka. Mohon monggo. Wuri Baret, dengar kabar katanya dia sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sudah ada beberapa teman relawan yang melaporkan dia ke Polda Metro Jaya. Ayo, gimana Wuri Baret? Pokoknya ku bilang sama kau, kita viralkan ini sebelum kau masuk penjara, harus viralin terus. Banyak orang yang bilang, ya kan, Bung Parvila gak usah diangkat-angkat, nanti keenakan dia dapat popularitas. Bodoh amat. Gak apa-apa dia masuk dapat popularitas, yang penting masuk penjara. Wuri Baret. Ya, nah, kalau bisa dikatakan sekarang ini Wuri Baret ini, ya, ini nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa Apa hubungannya Bung Parvila nggak bisa Lah, kalau orang nggak bisa makan kan biasanya kan rusak pencernaannya kan begitu. Apalagi nggak selera makan. Apa yang mau dikeluarkannya kalau nggak makan? Udah gue bilang Wuri Baret, kau itu dicari sama termul seluruh Indonesia. Mulai dari DPP, DPW, di 38 provinsi, lanjut lagi DPD, di 400 lebih kabupaten kota. Pokoknya kau, ya hati-hati kau Wuri Baret. Nggak bisa lagi komen caleg. Nggak bisa lagi komen caleg Wuri. Aduh luar biasa Wuri Baret, hebat ya, hebat. Menghalalkan darah Bapak Joko Widodo. Coba dulu Wuri Baret, berani nggak kau menghalalkan darah Bapak Prabowo? Kau dari mana sih datangnya? Dari Thailand ya? Hai Mimi ha. Tapi betul lah aku bilang sama kalian, rata-rata ya perempuan pengikutnya Roy Suryo dan juga anak-anak Abah kayak gini modelnya semua. Aku ada kumpulan videonya biar tahu kalian, ya. Ada Ibu Mary, ada Kurnia, ada Tarwiyah, termasuk ada Wuri Baret ini. Ini ada apanya? Apa namanya? Ada kompilasinya. Ada kompilasi. Ketika konferensi pers, Pak JK juga sempat menyinggung soal ijazah ini. Soal ijazah,
tidak bermaksud memperlebar ya. Sebenarnya Ibu Mega juga sudah mungkin tahun lalu pernah mengatakan tunjukkan aja biar selesai. Nah Pak JK ini melihat bahwa masalah ini berlarut-larut selama 2 tahun. Sudah menguras tenaga, ya, pikiran, kemudian ongkos sosialnya juga sudah besar. Jadi beliau menyarankan karena yakin ijazah Pak Jokowi asli, tunjukkan aja biar selesai. Sehingga nggak ada lagi Roy Suryo, nggak ada lagi ini terbuka. Saya highlight, berarti Pak JK yakin Ya, ijazah Pak yakin, Jokowi ya, asli? Ya, meyakini. Oke. Makanya Pak. menyampaikan, dengar dulu ya. Makanya menyampaikan bahwa ini ongkos sosial sudah besar. Tunjukkan biar selesai. Sehingga masalah ini tuntas. Kalau dibiarkan terus kan mengambang seperti ini. Yang repot juga Pak Jokowi dan bangsa ini akhirnya kemudian terpolarisasi untuk suatu urusan yang ya gimana ya, dianggap tidak perlu. Perlu juga karena sudah berlangsung. Ya karena itu beliau melihat mau menyudahi masalah ini dengan suatu sikap yang lebih lebih mudah lah, bukan memudahkan, lebih mudah. Dan ijazah itu kan bukan barang private. Seharusnya Publik. Pak JK Dengar. menyampaikan Publik, saudara Roy, publik, Rismon dan publik boleh kawan-kawan tahu berhenti. ya, ijazah Seharusnya itu seperti itu juga ketika yang disampaikan dibagikan Pak JK, itu Bang. dalam proses wisuda itu yang maksud terbuka, saya, Bang. dihadiri semua keluarga. Hal Ya, senada sehingga juga, orang tahu ini ada. himbauan senada juga dilakukan, disampaikan juga kepada Roy dan kawan-kawan. Saudara Roy, Pak Jokowi itu pasangan dengan saya. Daftar di KPU dengan saya bareng. Seharusnya kalian tuh tahu, saya loh yang ngajak Jokowi itu dulu saya. Jadi stop saja persoalan tersebut. Itu maksud saya harus disampaikan juga sama dong. Oke. Jangan meminta Pak Jokowi sudah dilakukan persoalan ini dalam hukum, tapi Pak JK juga menyampaikan, menenangkan juga. Roy, Refli dan kawan-kawan, saya bagian dari Pak Jokowi waktu itu dalam konsisten politik. Itu maunya relawan. Enggak dong. Betul, harusnya seperti itu Seharusnya juga seperti dilakukan. itu. Oke, Valdo mau ngomong dulu, Valdo. Silahkan. Iya, kan gini Mbak, persoalan ijazah tadi. Ada banyak sih yang harus dikomentarin. Pertama soal ijazah dulu deh yang paling dekat, Bang Uceng ya. Jadi memang ijtihadnya Pak Jokowi mungkin beda dalam hal ini sama Pak JK melihat persoalan ijazah ini, ya kan. Jadi kan Pak Jokowi jalan dengan keyakinan kita ya Bang, pakai ijtihad kita nih. Karena kita nggak mau siapapun yang dituduh disuruh ngebuktiin di Republik ini. Ya, sesimpel itu. Tapi nggak apa-apa, ada masukan nunjukin, iya biarin polisi. Kan ada gelar perkara khusus dan lain. Udah mau naik. Mudah-mudahan ya ketemu nih persoalan itu satu. Yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Abang gitu bahwa kalau Pak JK ini kan terbiasa dengan menangani konflik. Konfliknya nggak dua sisi loh Bang ya. Muter Kanan kiri. beda tempat, beda keyakinan, beda persoalan. Ya kan kalau seandainya memang pengen menenangkan, betul untuk juga ditenangkan yang itu. Tapi mungkin Pak JK nggak melakukan itu, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Nah tapi ketika Pak JK, mohon maaf sekali lagi, yang bagi kami mungkin yang jadi persoalan Bang, karena ini adalah pilihan-pilihan katanya itu Bang. Yang mana itu? Pilihan termul, karena saya. Kan bahagia Iya kan? katanya. Iya, ya karena saya. Ya kan, karena saya Bang. Maksudku, pilihan kata ini disampaikan Pak JK ke depan publik, ditonton jutaan bahkan puluhan juta Kalau orang. saya ikuti pembicaraan tadi, justru beruntung sekali karena Pak JK menyebut kata termul, bukan bara misalnya, bukan projo langsung yang disebutkan. Iya, berarti semuanya lah. Artinya tidak merujuk kepada satu entitas tertentu, tetapi lebih Entitas yang menyeluruh lebih besar Bang. ya untuk diyakinkan bahwa posisi saya di sini. Kalau bicara termul, saya pun termul. Iya Pak. Ya, Bahkan ternak Pak Muhammad Yusuf Kalla. Bukan termul Anda, beda lagi. Jadi saya kira masing-masing punya pendukung. Iya. Jadi saya rasa ini memang sudah memakan waktu lama ya. Iya. Ini diomong juga ke Bang Roy. Kita tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Roy, nggak ada urusan kita ke sana. Ntar kita ngomong ke sana dianggap pula memang berada di situ. Nggak penting kita menjembatani ke sana sebenarnya dalam kasus ini dengan dengan pertimbangan menurut saya ya memang tidak pernah menerima. Beberapa kali minta untuk ketemu
tidak dilayani karena Pak JK tidak mau mencampurin itu. Yakin bahwa Pak Jokowi punya, ya. Jadi dia tidak pernah menggubris Roy, tidak pernah ketemu. Kasian juga Bang Roy. Nah, kenapa Pak JK justru melaporkan Roy? Rismond. Ya, itu betapa beliau sangat menghargai Pak Jokowi. Dia tidak mau hubungannya ternoda bahwa dia kemudian tiba-tiba kok saya dimasukkan dan dianggap bohir. Wah, sungguh hina saya, nista saya tiba-tiba mengkhianati orang yang pernah saya berpartner 5 tahun dan saya membawa Pak Jokowi ke Jakarta. Jadi dia merasa penting untuk mengklirkan ini. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi telah diberi saran untuk menunjukkan dan memilih jalan lain, silakan aja. Kan memang ada banyak pilihan. Toh Pak JK tidak memaksa sebenarnya. Ya, baik. misalnya juga Roy sendiri punya kesadaran ya, setelah melihat bahwa situasi ini sudah lama berjalan, untuk apa sih kita menghabiskan waktu? Ya, mungkin Yang pertama, kalimat yang bilang itu membuka topeng. Justru orang ini yang sebenarnya topengnya sedang dia buka sendiri. Orang ini kan juga pernah diundang oleh presiden. Baru selesai diundang oleh presiden tuh kayak orang paling paten dia sedunia waktu itu. Wow, mungkin sehari berapa podcast dia datang waktu itu. Datang ke podcast A, podcast B, podcast C, sampai podcast Z mungkin dia datang. Luar biasa sekali. Dan dia memframing seolah-olah Pak Prabowo sudah bersama dia. Atau dia berhasil mempengaruhi Presiden Prabowo sehingga mengikuti agenda dia. Ini orang ini nih. Tapi setelah berselang seminggu, 2 minggu, kok tanda-tandanya Presiden Prabowo tidak seperti yang dia omongin. Karena sebenarnya yang dia bicarakan itu pada waktu itu setelah ketemu Presiden itu bukan apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, tapi keinginan dia, harapan-harapan dia bungkus seolah-olah itu diiyakan oleh Presiden Prabowo. Setelah seminggu dia merasa Presiden Prabowo tidak sesuai keinginan dia, balik dia ke setelan aslinya. Dia membuka topengnya sendiri dan hari ini dia sudah dengan wajah aslinya. Justru dia yang membuka topengnya sendiri setelah ketemu dengan Presiden Prabowo. Kemudian harapan-harapan dia tidak sama seperti yang disampaikan dan dilakukan oleh Presiden Prabowo setelah itu, dia buka sendiri topengnya. Jadi kan Anda tadi mengatakan bahwa Presiden sudah sangat terbuka mengundang tokoh masyarakat. Tapi yang saya cermati, ketika Presiden mengundang para tokoh agama itu terjadi setelah Presiden memutuskan masuk BOP. Tapi apakah maksud itu saya, kemudian menjadi alasan apa yang Anda keluhkan? Apakah itu semua menjadi alasan untuk sebuah impeachment? Untuk mengatakan bahwa itu adalah rezim otoriter. Saya ingin mengatakan begini, Mas Yogi. Saya pikir saya tadi agak geleng-geleng kepala karena ada yang nggak tertib dalam cara kita mengolah informasi dan mengambil kesimpulan. Apa misalnya? Contoh, dikatakan bahwa di demokrasi nggak ada represi. Represi adalah sebuah tindakan dari penegakan hukum, bisa saja. Saya nggak mengatakan di Indonesia ya, bisa saja dimungkinkan ada penegakan hukum. Satu, tidak ada namanya demokrasi itu tidak bisa membedakan antara idealitas teori demokrasi dengan praktek empirik. Gini, jadi Mas Ubed, itu berbeda. Mas Ubed, Jadi saya mau bilang gini, Mas Ubed. Ya, saya nggak tahu karena mungkin Anda seorang pengajar ya, hidup dalam idealitas teori. Tapi saya mau saya ingin mengatakan bahwa tidak ada namanya kondisi negara ideal, platonik itu, ya. Pasti ada apart-apart koersinya untuk melakukan penegakan hukum, pasti akan ada benturan-benturan masalah. Itu pasti ada, sejauh tidak melanggar HAM ya, sejauh tidak melanggar HAM. Kedua, dikatakan bahwa pernyataan saya Pak Prabowo itu tidak suka didebat dan batal pernyataan saya tadi. Saya bisa bersaksi karena pelakunya saya sendiri dalam sebuah rapat kabinet. Politisi PDIP di DPR, Mufti Anam namanya. Dia protes karena harga BBM non-subsidi naik. Menurut dia, kebijakan ini memberatkan rakyat dan tidak adil. Terdengar simpatik karena mengatasnamakan rakyat dan rasa keadilan. Tapi, pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa Pak Dewan ini tidak paham persoalan. Sebagai anggota Dewan yang diberi mandat langsung oleh rakyat, konstituennya di dapil harusnya memahami alasan-alasan logis di balik lahirnya sebuah kebijakan supaya dia bisa turut memberikan alasan dan pertimbangan logis minimal kepada konstituennya. Jadi begini, kita harus memahami bahwa kebijakan ini bukan keputusan politik domestik, ini tekanan geopolitik global.
Dan perlu dipisahkan antara BBM subsidi sebagai instrumen perlindungan sosial dengan BBM non-subsidi sebagai komoditas pasar. Kalau politisi PDIP itu bilang kebijakan ini memberatkan rakyat, rakyat yang mana? Wong cilik gak mungkin, karena BBM subsidi tidak mengalami kenaikan harga. Pengguna Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex gak mungkin wong cilik. Minimal mobilnya harga 500 juta ke atas. Pajero, Fortuner, Alphard, dan sejenisnya. Masa iya yang begitu minta subsidi juga? Mobil mewah, gaya elit, isi BBM sulit. Ya rumit, bos. Jadi ketika harga BBM non-subsidi naik, jangan dilihat itu sebagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Tapi konsekuensi langsung dari harga minyak dunia, biaya impor, dan kurs rupiah. Indonesia bukan produsen minyak besar. Kita beli dari pasar global. Harga naik di luar, mustahil tidak ikut naik di dalam. Memaksa harga non-subsidi tetap rendah justru berbahaya. Artinya, negara harus menutup selisihnya. Ujungnya, APBN jebol atau utang naik. Dan yang lebih absurd lagi, subsidi malah dinikmati kelompok mampu, mengulang penyakit lama, subsidi yang salah sasaran. Menolak kenaikan BBM non-subsidi sama saja dengan menolak realitas ekonomi. Karena harga energi murah yang tidak sesuai pasar itu bukan solusi, itu ilusi yang dibayar mahal oleh negara. Jadi ini bukan soal keberpihakan, tapi konsistensi. Pertanyaannya sekarang, kita mau subsidi ini tepat sasaran atau kembali ke pola lama, di mana semuanya ditekan, tapi akhirnya bocor ke yang tidak berhak dan menghancurkan fiskal kita. Bang, tapi yang ngomong itu PDIP loh. Oh iya sih, wajar ya. Karena mereka sedang menjalani peran sebagai oposisi. Mungkin memang begitu cara mereka memaknai oposisi itu sendiri. Thank you. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian terkait dengan wajah Wuri Baret yang sepertinya semakin pucat, semakin panik, semakin stres karena dilaporkan oleh pendukung Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, imbas dari orasinya yang berapi-api mengatakan bahwa darah Pak Jokowi halal, leher Pak Jokowi ini itu. Dan tadi dia mengatakan bahwa yang akan mendampinginya adalah tim Taka dari Kosinudin. Nah, Kosinudin ini tahu sendiri teman-teman. Kalian paham sudah ya kan bagaimana jejak rekam manusia ini. Dari organisasi mana dia berasal, dari ormas mana dia berasal. Hizbut Tahrir yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi waktu beliau masih menjabat sebagai presiden, karena dianggap menyebarkan paham-paham radikalisme. Dan omongan Wuri Baret ini omongan yang identik dengan paham radikalisme. Ya pas lah ya kalau mereka ketemu, pemahamannya sama kali teman-teman. Aduh Wuri, tunggu aja ya, tunggu aja kau bentar lagi dipanggil oleh Polda Metro untuk mempertanggungjawabkan omongan kau kemarin saat orasi. Dan tadi Opung Parbela, waduh lucu banget. Bukan Opung namanya kalau beliau tidak lucu. Bukan Opung namanya kalau beliau tidak memberikan gebrakan-gebrakan baru di setiap konten-kontennya. Dan ya Opung Parbela, sekjen YouTuber Nusantara yang tercinta teman-teman. Waduh luar biasa. Dan tadi sepertinya Roy Suryo perlu mendengarkan omongan dari jubir Pak JK yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi, Pak JK yakin itu asli. Tapi saya sepakat juga dengan Regen. Coba Pak JK ngomong kayak gitu ke Roy Suryo. Roy Suryo, stop. Aku nih Yusuf Kala, mantan wakil presiden, yakin dengan ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, itu kan keren juga Pak. Itu keren juga itu kalau Pak JK ngomong seperti itu. Luar biasa Pak JK kalau bisa mengatakan itu kepada Roy Suryo. Tapi ya tadi penjelasan dari Pak jubirnya Pak JK luar biasa juga ya. Itu sedikit bisa menenangkan. Dan tadi saya agak kaget gitu ketika Pak Hussein Abdullah, Pak Cuceng. Dulu saya manggil beliau ini Pak Cuceng teman-teman. Beliau ini kalau ngomong memang sopan, memang tenang. Ya wajar lah ya, beliau jubir Pak JK luar biasa teman-teman. Dan tadi beliau, saya agak kaget teman-teman. Dia bilang saya udah termul. Saya pikir ternak Mulyono juga ya kan. Rupanya ternak Muhammad Yusuf Kala. Waduh luar biasa beliau. Keren juga emang beliau. Keren. Saya salut sama Pak Hussein Abdullah ini luar biasa. Sudah lama loh beliau mendampingi Pak JK. Saya ketemu Pak Cuceng ini kalau nggak salah tahun 2013 apa ya? 2014 gitu.
Di kampung saya di Warkop, teman-teman. Kami sempat ngopi dan diskusi ngobrol dengan Pak Cuceng ini. Itu kali pertama saya ketemu beliau, dan terakhir kali ya, saya nggak pernah lagi ketemu dengan beliau di manapun itu. Terakhir itu karena waktu itu yang ngajak beliau itu senior saya di IT, ya kami ngumpul, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Kayaknya sih waktu Pak JK masih jadi wapres atau sebelum wapres kali ya. Kayaknya sebelum wapres, teman-teman. Saya masih kuliah waktu itu. Apakah 12 tahun, 13 tahun yang lalu? Ya mungkin beliau nggak ingat saya kan, nggak mungkin ingat. Orang beliau ketemu dengan banyak orang. Dan saya hanya sekecil orang yang ditemui beliau. Tapi saya kagum dengan sosok Pak Hussein Abdullah dan juga Pak JK. Saya hormat, saya salut dengan kedua tokoh Sulawesi Selatan ini yang selalu bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan dengar nggak kemarin Pak Mas Wapres juga mengatakan bahwa ya Pak JK idola beliau ya kan. Wah, luar biasa ini. Kalau Mas Wapres aja ngomong gitu ya saya juga ikut. Pak JK idola saya, termasuk idola saya. Ya kita ikutlah dengan Mas Wapres ya, dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak memberikan komentar banyak mengenai omongan Pak JK. Dan sepertinya Pak Jokowi slow-slow aja gitu ya kan, nggak terganggu sama sekali dengan omongan Pak JK. Dan Pak JK standingnya jelas, kata Pak Cuceng tadi. Ya beliau sama sekali tidak pernah mau bertemu dengan Roy Suryo, tidak pernah mau berjumpa dengan Roy Suryo, tidak pernah mau menerima Roy Suryo bertemu karena beliau tidak mau diseret-seret dalam kasus ini. Ya oke lah, keren banget Pak JK. Udah teman-teman, dan tadi kita dengarkan bagaimana Bung Hasan Nasbi, Budiman Sujatmiko yang memberikan pencerahan kepada kita semua, melawan gerombolan-gerombolan yang ingin makar, yang selalu menyerang Pak Prabowo dan lain sebagainya. Ya semoga Pak Prabowo selalu diberikan kesehatan, Mas Gibran diberikan kesehatan, agar beliau bisa memimpin bangsa ini sampai tahun 2029 dan syukur-syukur bisa lanjut sampai 2034 teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.